Apakah kalian pernah mendengar kata emosi? Berikut bentuk emosi yang umum dialami oleh kita semua. 1. Kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi positif yang umumnya dirasakan ketika kita merasa senang, bahagia, atau terhibur. Kegembiraan dapat memengaruhi tubuh kita dengan cara yang positif, seperti meningkatkan energi, mengurangi stres, dan meningkatkan kinerja otak. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan hadiah atau meraih prestasi tertentu. 2. Kesedihan. Kesedihan adalah emosi negatif yang dapat dirasakan ketika kita merasa kehilangan, kecewa, atau sedih. Kesedihan dapat memengaruhi tubuh kita dengan cara yang negatif, seperti menurunkan energi dan mengurangi motivasi. Contohnya adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai atau mengalami kegagalan dalam hidup. 3. Marah. Marah adalah emosi negatif yang umumnya dirasakan ketika kita merasa terganggu, tidak adil, atau tertekan. Marah dapat memengaruhi tubuh kita dengan cara yang negatif, seperti meningkatkan tekanan darah dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Contohnya adalah ketika seseorang memperlakukan kita dengan tidak sopan atau ketika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan. 4. Cemas. Cemas adalah emosi negatif yang dapat dirasakan ketika kita merasa khawatir, takut, atau tidak aman. Cemas dapat memengaruhi tubuh kita dengan cara yang negatif, seperti meningkatkan detak jantung dan membuat kita lebih mudah terganggu. Contohnya adalah ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita kenal atau ketika kita merasa tidak mampu mengatasi tugas yang sulit. 5. Rasa syukur. Rasa syukur adalah emosi positif yang umumnya dirasakan ketika kita merasa bersyukur atau bersyukur atas sesuatu yang kita miliki. Rasa syukur dapat memengaruhi tubuh kita dengan cara yang positif, seperti meningkatkan kebahagiaan dan membuat kita lebih optimis. Contohnya adalah ketika kita merasa bersyukur atas kesehatan kita atau atas orang-orang yang ada dalam hidup kita. Itulah beberapa contoh bentuk emosi yang umum kita alami. Ingatlah bahwa emosi adalah respons alami dari tubuh kita terhadap situasi atau pengalaman yang kita alami dan penting untuk mengelolanya dengan baik agar kita dapat menghadapi hidup dengan lebih baik dan lebih seimbang. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat.